Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah klik video saya. Nah, kebetulan ini di bulan puasa, saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk video kali ini kebetulan hari ini hari Minggu, saya libur, nggak ada kegiatan sama sekali. Saya malas-malasan ya. Ini hari puasa. Saya juga nanti rencananya juga mau masak hari jam-jam sekitar jam 3 sekitar jam 4-an lah, nanti saya mau masak buat persiapan untuk berbuka puasa. Nanti juga persiapan juga buat untuk makan sahur ya, daripada nanti beli nggak harus keluar ya. Mungkin saya keluar, mungkin nanti beli jajan lah, camilan. Nah, untuk video kali ini saya mau review kamar saya ya, review mes saya yang baru ya. Kemarin kan saya baru pindahan ya. Nah, ini belum saya review, belum saya tunjukkan buat teman-teman mes saya itu seperti ini, seperti apa. Nah, mes saya itu ada 2 lantai. Nah, kamar saya ada di lantai 2. Nah, tempat di posisi saya ini, saya ada di lantai atas, apa ya namanya, ruangan kosong ya, seperti ini. Hanya sekedar jemuran ya. Untuk cuci bajunya ada di bawah. Di lantai 2 ada, lantai 1 ada. Jadi untuk penghuninya yang ada di lantai 1 bisa mandi dan cuci baju di lantai 1. Dan untuk yang penghuni lantai 2, untuk mandi dan cucinya juga tetap di lantai 2. Jadi tidak dijadikan satu ya. Untuk dapurnya pun dibedakan. Untuk penghuni lantai 2 ya dapurnya ada di lantai 2. Nah seperti ini ya ruangan kosongnya. Ini sebenarnya buat kalau pagi itu bisa dimanfaatkan untuk olahraga ya. Ya lari-lari, jogging bisa ya. Nah, teman saya juga biasanya lari-lari di sini. Kalau mau lari ya saya keluar, ada lapangan dekat di sini. Yuk saya tunjukkan seperti apa mes saya. Ini saya tadi ada di atas. Nah, ini akan saya langsung aja situ. Nah, ini ada. Nah, seperti ini. Ini tadi saya ada di atas nih. Nah, ini kebetulan ini lantai 2-nya ini. Ini tempat mes saya ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang pertama saya turun. Nah, ini dapurnya yang kemarin saya tunjukkan ya, yang biasa saya manfaatkan untuk masak ya. Kemarin buat masak-masak sama-sama. Ini untuk dapurnya hanya seperti ini lah. Sebenarnya nggak boleh masak di kamar, tapi ada juga yang masak di kamar. Nah, seperti ini. Ini ya, ini untuk sisa-sisa nasi ya. Nanti setelah biasanya teman-teman itu masak di sini, nanti dibuang di sini, dibuang di tempatnya. Nanti setiap paginya sudah ada petugasnya yang ngambil. Jadi kita harus bersihkan ya, tetap kita harus menjaga kebersihan. Tapi setiap pagi ada petugasnya yang membersihkan ya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampahnya ya. Ya, menyapu dan membersihkan toilet. Nah, kemudian untuk tempat mandinya seperti ini. Nah, kalau dibilang bersih ya enggak ya, ya alhamdulillah lah, disyukuri. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Nah, di sini ada 10. Nah, di sini juga ada 10 ya, 20. Nah, ini untuk tempat mandi. Nah, kemudian untuk toilet. Nah, toiletnya sebelah sini. Nah, ini untuk toiletnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ya tidak terlalu kotor, nggak terlalu bersih lah ya. Alhamdulillah lumayan lah untuk buat DKI ya. Nah, ini untuk kamar-kamarnya seperti ini ya.
ini untuk musolanya ya, untuk musolanya jangan khawatir buat PKI Taiwan yang khususnya Muslim mau untuk sholatnya di sini mungkin ya untuk berjamaah juga bisa lah disiapkan di sini juga Al-Quran juga ada untuk sajadah. Jangan khawatir, ini juga tuh buat tempat untuk apa, kopiah ya, untuk songkoknya ini buat ya alat-alat perlengkapan ibadah lah. Itu ada Al-Quran di situ ya. Jadi di sini saya juga bisa saya manfaatkan untuk sholat berjamaah di sini. Jadi jangan khawatir bagaimana untuk ibadahnya untuk TKI, misalkan kita nanti bekerja ke Taiwan apakah bisa melaksanakan sholat, jangan khawatir, tetap bisa kita sholat ya. Tetap mes kita akan menyediakan ya, meskipun tidak semua mes akan menyediakan fasilitas untuk sholat ya. Teman-teman jangan khawatir ya, misalkan kita nanti bekerja di Taiwan seperti yang saya alami sendiri, bahwa mes saya juga menyediakan musola untuk sholat kita ya. Mungkin berjamaah juga bisa, di sini juga disiapkan untuk alat-alatnya tadi sudah saya tunjukkan ya. Nah, jadi tidak semua untuk mes yang ada di Taiwan itu menyediakan atau memfasilitasi untuk musola. Seperti mes saya yang dulu sebelum saya pindah ke sini tuh tidak disediakan untuk musola. Nah, setelah saya pindah di sini ternyata ada musolanya. Alhamdulillah ya. Ya semua ada hikmahnya ya, meskipun kemarin dulu mes saya itu terlihat terlalu bersih ya, fasilitasnya bersih lah, tapi di sana tidak menyediakan untuk fasilitas musola. Untuk sholat ya ada, harus di kamar masing-masing, tapi kan ya nggak enak ya, misalkan satu kamar itu terlalu sempit dihuni untuk 4 orang untuk sholat, kalau ada teman duduk-duduk di sekitaran kamar kemudian kita sholat juga kurang pas ya. Tetapi kalau di sini kita ada fasilitas musolanya, jadi kita kalau sholat itu bisa nyaman, bisa berjamaah juga ya. Nah kemudian saya akan turun ya untuk lantai 1. Nah ini saya akan turun untuk lantai satunya. Nah, untuk lantai satunya sama ya, untuk kamar-kamarnya juga sama seperti tadi yang lantai 2, sama seperti ini untuk lantai satunya. Untuk lantai 1 saya langsung masuk ke tempat belakang aja ya. Nah ini untuk lantai satunya, ini untuk cuci baju ya. Untuk cuci bajunya seperti ini. Nah sana tuh ada mesin cucinya. Jadi misalkan kita mau cuci baju, kita bisa cuci baju di atas atau di bawah. Untuk fasilitas mesin cucinya hanya ada di lantai 1. Kalau di lantai 2 tidak ada, tetapi untuk cuci baju biasa pakai manual di lantai atas tadi ada tempatnya. Tetapi kalau untuk mesin cucinya hanya disediakan di lantai 1. Jadi kalau misalkan saya cuci baju dengan mesin cuci, saya harus ke lantai 1. Ya seperti ini untuk jemurannya. Kalau ini jemurannya ini kalau untuk pas musim hujan ya, karena ini kebetulan ini musim dingin, musim hujan ya. Jadi untuk cuci bajunya itu setelah cuci dijemur di dalam, karena nanti untuk siap-siap kalau ada hujan tidak harus kerepotan untuk mengambil baju ya. Nah seperti ini. Nah oh iya ya, untuk dapurnya masaknya di sini. Nah ini di sini untuk juga masaknya. Ya kotor ya seperti inilah tempat TKI itu ya. Agak lebar ya untuk masaknya di lantai 1. Kalau di lantai 2 tadi agak kecil ya untuk dapurnya. Nah seperti ini. Nah ini saya lanjut untuk ke kamar mandi. Nah ini untuk, nah ini ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6. Oh ada 12 ya, ada 12. 1 2 3 4 5 6. Ini juga ada 12 ya. Kalau tadi yang ada di lantai 2 ada 10 ya. 10 dan 20. Kalau yang ini ada 12 ya. Dia ada 24. Nah, kalau yang atas
10 ada 20 ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi untuk kamar mandinya ya. Ini untuk toiletnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk toiletnya 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Ada 7 ini untuk buang air kecilnya. Ini buat wastafelnya. Nah, itu untuk buang air kecil. Ya, di sini ada 7. Nah, di sini ada 7. Nah, ini 1 2 3 4 5 ada 5 ya. Nah, ini di sini gelap ya. Nah, kamarnya ada sekitar berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini ada kamarnya. Jadi seperti ini untuk depan mes saya itu seperti ini penampakannya. Nah, ini untuk tempat motornya itu cuman segini, cuman sedikit, nggak cukup ini. Nah, kemarin saya juga mau rencana sepeda motor mau saya taruh di tempatnya sini, tapi karena berhubung nggak cukup, jadi mau nggak mau harus ditempatkan di luar. Ini misalkan hujan ya kena air hujan, panas ya panasan, karena nggak cukup untuk parkiran yang ada di dalam, karena mungkin lahannya terlalu sempit ya. Ini 1 bulan ini membayar 200 NT per bulannya untuk sepeda motornya yang diparkirkan di dalam parkiran yang ada penutup atapnya. Tetapi kalau di sini gratis. Kemudian untuk ngecas, ini kan rata-rata kan sepeda motor listrik. Nah, sepeda motor listriknya ini nanti juga ada tempat casnya. Untuk casnya juga bayar pakai koin. Nah, akan saya tunjukkan. Nah, di sini tempatnya untuk ngecasnya. Nah, misalkan pengen ngecas ya mungkin 20 NT atau 30 NT ya. Kalau 10 mungkin kurang ya. Kalau saya biasanya kalau ngecas sepeda motor di sini ya 20 NT ya. Itu cukup lah untuk 4 hari 5 hari cukup lah. Kalau enggak jalan-jalan cuman mau buat kerja aja 1 minggu cukup. Nah, di sini untuk mesnya ini juga disediakan ada fasilitas warungnya. Ini warungnya ini yang punya juga orang Indo. Jadi untuk produk makanannya ini semua produk-produk Indonesia rata-rata ada di sini. Nah, ini rata-rata yang dijual ya produknya dari Indo, dari Vietnam, Thailand, atau Filipina. Karena penghuninya di sini bukan dari Indonesia saja. Untuk penghuni mesnya ini juga dari Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia. Nah, kebetulan untuk warungnya ini yang punya orang Indonesia ya. Nah, kebetulan ini jam istirahat, jadi warungnya tutup. Nah, dan ini untuk satpam. Untuk keluar masuk kita harus menggunakan kita ada identitas ya, semacam kunci ya, nanti akan ditempelkan misalkan kita keluar kita harus ya out ini ditempelkan di sini. Nah, kalau masuk ya kita ditempelkan di sini. Ya, ini ada misalkan untuk menunjukkan kalau kita tuh ada di mes atau sedang kerja atau sedang keluar. Dan untuk jam malam di mes saya ini dibatasi sampai jam 10 malam. Jadi setiap jam 10 malam sudah ditutup untuk pintu gerbangnya. Jadi tidak diperbolehkan untuk para penghuninya untuk keluar ya. Nah, tetapi kalau mes dulu yang saya sebelum pindah ke sini itu mesnya dibuka sampai 24 jam. Ya sebenarnya nggak boleh ya, dilarang. Tetapi kalau misalkan ada karyawan pabrik kan kadang keluar masuknya tuh sekitar jam 12 malam, ada yang pulang jam 1 malam, itu tetap dibuka. Tetapi kalau di sini ya nggak tahu ya, karena saya masih penghuni baru. Nah, itu mes saya yang
dulu sebelum saya pindah itu kelihatan. Sebenarnya mas saya itu sama mas saya ini sekarang ini dengan mas dulu itu sebelah ya, dekat ya. Cuman ya mungkin beda gang lah kalau kelihatan ini. Nah itu gedungnya. Kalau sedangkan pabrik saya ada di tengah-tengah, pas di sebelah sana. Jadi kalau misalkan dulu dari pabrik saya belok ke kiri itu menuju ke mes saya yang pertama dulu, mes yang lama. Kemudian kalau belok ke kanan ya menuju ke mes ya namanya full house. Oh ya, ini saya belum tunjukkan untuk tempat saya buang sampahnya juga ada. Penghuni mesnya itu baik di lantai 1 atau di lantai 2 untuk buang sampahnya di sini disiapkan. Setiap kamar-kamar kalau misalkan ya saya ya mau berangkat kerja ya saya bawa sekalian untuk sampahnya saya buang di sini. Jadi buat sampah kita buang sendiri-sendiri per kamar. Tetapi kalau di tempat dapur atau tempat masak itu untuk buang sampahnya dijadikan satu. Nah itu yang sedikit review mes saya yang TKI Taiwan seperti itu tadi. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah buat teman-teman yang udah nonton video saya. Nah saya tunjukkan dari awal, dari lantai 1 sampai lantai 2 saya tunjukkan untuk tempat cucinya, tempat toiletnya. Nah semoga ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman yang khususnya buat teman-teman yang saat ini ingin menjadi seorang TKI Taiwan. Jadi saya tunjukkan buat teman-teman yang muslim, jangan khawatir bahwa kita nanti meskipun di negara yang minoritasnya umat muslim, kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat. Seperti tadi yang saya tunjukkan ya, mes ini juga menyediakan fasilitasnya yaitu musola buat kita-kita yang muslim untuk menjalankan ibadah sholat. Nah, berhubung ini bulan puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Nah, ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe. Buat yang belum silahkan tombol subscribe-nya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga di follow Instagram saya ya, yang nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.